Hai, perkenalkan nama saya Juman Eveni Nenggolan Parusip. Perkenalkan, nama saya Romiana Gultom. Perkenalkan, saya Tasya Maria Oktavina Sinambela. Perkenalkan, nama saya Devi Srian Semangkir. Baik, di sini saya membawakan materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan merupakan seperangkat gagasan atau konsep dasar tentang manusia dan makna eksistensinya di dunia. Hakikat manusia meliputi asal-usul, struktur metafisik, karakteristik, dan juga makna eksistensinya di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat masyarakat. Hakikat masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang hidup bersama dan saling terikat oleh sistem-sistem adat istiadat, ritus-ritus, dan hukum. Artinya, masyarakat adalah makhluk hidup sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lain maupun dia mempunyai kedudukan dan kewenangan. Menurut Smith Steinche, masyarakat adalah suatu kelompok individu yang terorganisasi serta berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa masyarakat itu adalah kelompok sosial yang saling tergantung dan saling terorganisasi, dan masyarakat itu adalah suatu kelompok yang berpikir tentang diri sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Halo, perkenalkan saya Tasya Maria Oktavina Sinambela. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Nah, hakikat pendidikan ini merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh. Nah, hakikat pendidikan ini dapat mencakup dalam aspek intelektual, emosional, dan juga sosial. Nah, hakikat pada pendidikan ini menekankan kepada kita bahwa pendidikan itu bukan hanya berasal dari pengetahuan, tetapi berasal juga dari hal-hal yang lain seperti misalnya moral dan juga disiplin. Seperti itulah yang bisa dikaitkan kepada di sekolah-sekolah, misalnya murid-murid diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bermoral dan juga beretika oleh para guru-gurunya. Hakikat guru, hakikat peserta didik, dan hakikat pembelajaran. Ketiga hakikat ini sebenarnya bagian daripada hakikat pendidikan. Yang dimaksud dengan hakikat guru sendiri ialah seorang guru merupakan agen perubahan. Yang dimaksud dengan agen perubahan ini, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, maupun pembimbing dalam proses pembelajaran atau proses berlangsungnya pembelajaran tersebut. Kemudian seorang guru juga berperan sebagai model yang dimana akan dicontoh oleh murid-murid yang dia ajari. Lalu guru juga akan tetap atau akan terus belajar sepanjang hayatnya untuk dituntut untuk memahami lebih lanjut perubahan-perubahan mengenai pendidikan. Kemudian ada hakikat peserta didik. Yang dikatakan sebagai hakikat peserta didik ialah individu yang unik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian peserta didik juga ialah seorang pembelajar yang aktif, yang dimana peserta didik dituntut untuk membangun dan membangun pengetahuan serta membangun kreativitasnya secara mandiri. Lalu peserta didik juga dapat dikategorikan atau dapat dikatakan sebagai agen sosial, dikarenakan peserta didik tidak hanya belajar dari guru, tetapi peserta didik juga bisa belajar daripada guru itu sendiri, baik itu di luar lingkungan pendidikan seperti sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya seperti les dan lain sebagainya. Kemudian ada hakikat pembelajaran. Apa sih hakikat pembelajaran itu sendiri? Hakikat pembelajaran merupakan suatu proses aktif yang dimana kegiatan pembelajaran melibatkan mental dan fisik, sehingga tidak ada ketimpangan antara keduanya. Kemudian hakikat pembelajaran juga
yaitu yang bertujuan sebagai makna atau bermakna. Lalu hakikatnya yang berkelanjutan, karena setiap pembelajaran itu akan tetap berlanjut sehingga prosesnya tidak akan terputus. Terima kasih. Menjelaskan dari tugas saya, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia. Pendidikan karakter adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai positif pada peserta didik. Pendidikan karakter menerapkan nilai-nilai agama, moral, etika. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan karakter ini sangat bagus bagi peserta didik, karena pendidikan karakter ini adalah pendidikan untuk membentuk sifat ataupun karakter dari anak didik. Karena udah banyak pada saat ini anak-anak yang pintar tapi tidak ada karakternya. Makanya pendidikan karakter ini sangat butuh di dalam dunia berpendidikan, terkhususnya bagi para guru. Nah, pendidikan karakter ini juga sangat berguna bagi kalangan anak yang di balita, atau lebih tepatnya anak yang TK, taman kanak-kanak, karena untuk mendidik anak-anak agar bisa berkarakter yang baik, yang pintar ataupun yang positif, itu dengan cara mendidiknya mulai dari kecil. Makanya pendidikan karakter ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pendidikan merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga berperan penting dalam pematangan individu, kemanusiaan, dan pengembangan karakter. Terima kasih. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewajibkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih.